mencoba mengenali hidup bertasawuf, mencoba mengenali. Yang disampaikan nanti pengertian tasawuf dan amal maqamat, tingkatan-tingkatan untuk sampai kepada keridhaan. Itu diawali dengan taubat dan zuhud. Jadi hanya dua saja, mengenali taubat dan zuhud. Dia ada 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduka ya zal jalali wal ikram ala ma akmalta lana min dinil Islam. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyil huda war rahmah al-mab'usu bil kitabi wal hikmah khatimin nabiyyin wa imamil mursyidin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa athabi'i ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim, wa huwa allazi ja'alakum khala'ifal ardi wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajati liyabluwakum fima atakum inna rabbaka sari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim. Quran surah Al-An'am ayat 165. Ialah Allah yang telah menjadikanmu sebagai khalaif. Allah tinggikan sebahagian akan sebahagian yang lain beberapa derajat untuk menguji dari apa yang diberikan Allah kepadamu. Sesungguhnya iqab Allah itu amat cepat, dan sesungguhnya Allah pengampun lagi Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Mari bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala pagi subuh ini. Mudah-mudahan ibadah jamaah kita sebagai fardu ain disaksikan oleh malaikat. Karena dari mulai melangkah di rumah itu dinamakan dengan niyatut tabi'ah, niat yang mana menggambarkan untuk melakukan salat. Kita hadir pada masjid ini menjadi niatus syariah, bahwa tegak berdiri betul. Prinsip pokoknya adalah memilih amalan, yakni salat subuh. Mudah-mudahan pula selama kita hadir dan salat dalam keadaan terpelihara kesucian, dua keistimewaan diberikan, yakni didoakan malaikat. Satu, Allah maghfir lahu. Yang kedua, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampunilah ia. Ya Allah, beri rahmatlah dia. Itulah doa malaikat selama kita berada di tempat salat dan dalam keadaan suci. Salawat dan salam buat junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, atas tuntunan hidup buat kita Al-Quran dan sunnahnya. Semoga inilah bentuk pengayaan dari nikmat hidup, karena ada kehidupan setelah hidup, yakni al-akhirah atau al-jannah, dan tidak perlu kita memusingkan pikiran dengan kehidupan dunia ini, tetapi jalanilah ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Ya Tuhan, Engkaulah
yang aku tuju, dan keredaanmu lah yang ingin aku raih. Maka mudah-mudahan keletihan-kelelahan kita tidak tersebutkan pada orang lain, tapi yakinlah kelelahan itu bukti bahwa aku menujumu, yakni niat Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih Bapak pengurus seluruhnya dan jamaah, dan juga Buya saya Ustaz Aman Firdaus dan tim Pak Doni. Semoga hadirnya yang kedua dalam subuh ini dalam kegiatan ketiga. Sungguhnya masih ingat MTQ Kecamatan Lubuk Begalung, waktu pembukaan atau penutupan saya membaca doa waktu itu, mimbarnya sebelah kanan. Sudah lama, dan berarti ini yang ketiga. Tematik kajian subuh sederhana pada saat ini adalah mencoba mengenali hidup bertasawuf, mencoba mengenali. Yang disampaikan nanti pengertian tasawuf dan amal maqamat, tingkatan-tingkatan untuk sampai kepada keridhaan, itu diawali dengan taubat dan zuhud. Jadi hanya dua saja, mengenali taubat dan zuhud. Dia ada 7. Maka mudah-mudahan dalam kesempatan yang singkat ini dibukakan pintu hati kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa ini adalah bahagian hak kita mendapatkan pencerahan dalam pemaknaan hidup menjadi orang sufi. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah, di dalam kitab Ta'rifat ini ditulis oleh Syarif Ali Muhammad Al-Jurjani. Pada bab ta, beliau menyebutkan at-tasawufu wa al-wukufu ma'a adab syar'i zahiran fayara hukmuha fi zahiri yadullu 'alal batin. Pemaknaannya adalah berpendirian teguh dengan adab-adab syar'i. Ya. Maka apa yang tampak pada zahir itu ditunjukkan oleh batin. Fayara hukmuha fi zahiri yadullu 'alal batin. Itu adalah bertasawuf. Contoh, setiap amalan kita pasti syarat sahnya adalah suci dari hadas dan najis. Kalau tidak suci, berarti ada mani' dalam hukum wad'i, penghalang. Boleh ibu dalam keadaan berhalangan tidak sholat, dan kita jika dalam perjalanan musafir atau sakit, satu pilihannya boleh menjamak atau kasar, boleh tidak puasa kalau sakit yang akan menimbulkan kemudaratan. Itu namanya mani'. Bagaimana dengan sisi hukum? Berubahkah hukum wajib ain terhadap sholat kita? Tidak. Tetap wajib hukumnya sholat itu pada setiap kita, bukan berganti dengan tidak wajib. Tidak. Wajib ainnya tetap, namun ada mani', terhalang. Maka inilah hukum sunnatullah berlaku, penerapan hukum kita dalam melaksanakan kewajiban itu. Bukan sebab dari kita, tapi sebab dari ketetapan Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka di dalam penerapan suci selalu kita meminta 3 hal. 1, Allahumma ja'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadika shalihin. Kenapa saat kita bersuci atau berwudu dan kita berdoa seperti ini? Di dalam kitab Bulughul Maram dan juga kitab-kitab fikih, kenapa bersuci diletakkan pada poin 1 atau bab 1? Karena at-taharatu asasul Islam. Suci itu adalah dasar dari Islam. Jadi tidak ada amalan yang dikerjakan tanpa ada kesucian. Baik kalau salat suci badan, pakaian, tempat.
Karena bahasan kita adalah kita suci menghadapi yang suci, yakni subhanallah, maha suci engkau ya Allah. Syaratnya sucikanlah diri, zahir maupun batin. Cara pertama telah dilakukan, berwudu dengan baik, dibuktikan dengan doa, Allahumma ja'alni minat tawabin. Ya Allah, jadikan aku orang-orang yang tawabina. Maka perbedaan berwudu dan tidak berwudu, mahwa tawabina, at-taubatu huwa ar-ruju'u minadz-dzambi. Kata Syekh Al-Jurjani, dosa itu adalah di dalam pemaknaan kita kembali dari dosa, kan begitu. Sedangkan pemaknaannya dosa az-dzambu ma yuhjibuka anillahi. Dosa itu apa saja yang menghijab kita dari Allah. Itu sebabnya orang kalau dalam keadaan tidak suci boleh tidak sholat. Ada yang menghambatnya. Ibaratnya gangguan sinyalnya ada Pak. Ya, terhalang dia, terhambat dia. Di dalam fikih kaidahnya adalah ada hukmiyah dan ada ainiyah. Hukmiyah mungkin saja tidak nampak ada penghalang, ada najis. Tapi secara hukum ini najis misalnya. Ainiyah dia tampak, wah ini mungkin bekas kotoran. Maka untuk itu bersihkanlah. Kalau ainiyah hilangkan warna dan bentuk. Kalau hukmiyah hilangkan aroma, maka itu dikategorikan suci. Beda dengan bersih. Setiap yang bersih belum tentu suci. Maka setiap yang suci pasti bersih. Maka di luar itu ibu bapak kan ada batas suci, bukan batas bersih. Artinya tangga itu boleh digunakan untuk tempat sholat. Kami mengaji beberapa hari lalu dengan Buya Paman Firdaus ini, bahwa yang dikatakan masjid ya sampai ke teras-terasnya itu. Maka untuk itu wajar dan wajib dijaga kebersihannya, karena satu ketika ia dikategorikan tempat yang suci, sholat ke situ, dibentangkan sajadah. Begitulah cara Islam menempatkan kesucian di dalam dasar untuk ibadah. Yang kedua, minal mutatahhirina, jelas orang-orang yang selalu menjaga. Jadi bangun ke sholat awal hendak tenang, ibadah hendak nyaman, periksa kerangka dan periksa perangkat yang kita bawa. Handphone yang mengganggu tinggalkan. Mungkin ada alat-alat lain yang mengganggu, lepaskanlah. Maka itulah bahagian dari bentuk kesucian. Tujuannya untuk apa? Waj'alni min ibadika shalihin. Jadikanlah aku ya Allah orang yang saleh. Mahwa saleh ya, terjauh dari fasad. Mahwa doa, adua ila ma fihi silah, permohonan untuk menjadi orang baik. Maka dasar pertama menjadi orang yang mengenali bertasawuf adalah berpendirian teguhlah kita. Kalau khawatir mungkin tidak suci, khawatir mungkin belum bersih, maka kitalah yang lebih tahu. Lepaskan dan tinggalkan. Maka keyakinan adalah prinsip dasar agar komunikasi kita terhubung dengan baik. Itulah prinsip satu yang dinamakan pengenalan tasawuf, yang isiannya adalah makam pertama taubat. Termasuk setelah kita sholat, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Atubu ilaihi, pakai ilaihi, tidak pakai ilah. Ilaihi murja' damir berarti kepada engkau ya Allah. Karena persoalan dosa itu ada pembatas di hati kita. Allahu Akbar. Tekanan lain, terbatasi hati kita kepada Allah karena ada sesuatu. Itu sebabnya waktu kita sholat pada bab kitab hadis, yakni babul iltifat fi sholat, bab memalingkan wajah dalam sholat. Bolehkah seperti itu? Emergency.
yakni jika kita khawatir dan terganggu di dalam salat, tidak fokus, tidak khusyuk, tidak hadir makna yang dibaca oleh lidah dan hati, maka a'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hanya begitu. Ada dua cara, ke kanan dan ke kiri. Bila tidak mendapatkan ketenangan hati, baca babul iltifat fi salat, memalingkan wajah dalam salat, hanya bila kita ada kekhawatiran dan terganggu dari syaitan. Jika kita tidak mampu melakukan saat itu, maka bacalah ta'awuz dikala kita mau memulai. A'udzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhu subhi. Karena ia termasuk kepada sunnatul hayat. Di dalam solat ada dua sunat, satu sunnatul ab'ad dan kedua sunnatul hayat. Sunnatul ab'ad terbagi dua, kunut subuh dan tasyahud awal. Kalau kunut lupa, tasyahud lupa, ganti dengan sujud sahwi. Berdasarkan kitab tulisan Profesor Mahmud Yunus, kitab dasarnya Al-Wadih atau Fiqhul Wadih. Sedangkan jika terlupa bagi kita membaca ta'awuz, ya, di dalam salat atau sebelum salat, saat berniat, karena berniat itu bahagian dari rangkaian, yakni satu rukun, yang kedua sunnah, maka bacalah ia a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tapi jarang wadanga bapak-bapak, ibu-ibu, imam dia berniat takbir, dia baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Belum pernah didengar, Pak. Padahal sungguhnya jika kita memaknai secara mendalam, itu dibaca, tetapi itu bukanlah suatu hal yang biasa. Mengerjakan suatu hal yang tidak biasa dianggap kita luar biasa karena biasa di luar sana. Itu maksudnya. Bacalah yang biasa-biasa saja. Maka untuk itu jangan kita meninggalkan basmalah, karena ia ayat 1 dari Fatihah. Ustaz, kan tidak apa-apa Anda baca basmalah. Boleh, disirkan. Tapi ada ayat yang muncul pada ayat ke-7, yakni 6 dan 7. Ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, 6. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, 7. Nah, bagi orang yang Fatihahnya 1, Bismillah ayat 1, maka itu sebaiknya diwasalkan. Di ayat 7 itu diwasalkan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Akhirnya begitu, Pak. Jadi pemahaman itu adalah bahagian untuk menuntun kita sampai pada keikhlasan. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah, soal untuk tasawuf telah diamalkan, dipraktekkan oleh jamaah Masjid Ar-Rasul. Satu indikatornya adalah mendalam itu, nanti tanya ke Buya Paman Firdaus, yaitu selalu berjamaah dan bersaf-saf. Salatnya berjamaah dan bersaf-saf. Asuf makna pakaian yang menunjukkan kesederhanaan. Asuf dengan makna berada masjid yang dibatasi, ia adalah termasuk tempat yang suci. Riwayatnya, fase 1 abad pertama dan kedua hijrah di Madinah, sahabat belum menjadikan itu sebagai bahagian, karena dia baru bersosialisasi dengan masyarakat Madinah. Namun abad pertama dan kedua, fase 1, ya, sahabat-sahabat itu melakukan sifat yang namanya zuhud. Zuhud. Jadi sahabat dulu ia lakukan zuhud di Madinah. Jadi abad pertama hijrah. Ya. Mahwa zuhud maknanya ada dua. Az-zuhdu wa baghdud dunya, meninggalkan dunia. Makkah sebagai daerah tujuan, perekonomian itu luar biasa di Makkah. Tapi pindah ke Madinah itu adalah masyarakat sosial. Diminta Nabi pindah untuk membangun kehidupan beragama di situ. Model Karajawa Bapak, ibu-ibu jamaah kuat, buya-buya kami,
diminta para ulama, para ustadz, para mubalik, tokoh untuk memberikan pengajian. Diundang malah. Ini adalah kerja yang telah dilakukan oleh Rasulullah, dan itu memang betul pada saat ceramah pertama. Satu-satunya masjid di Indonesia yang Rasul mungkin cik ya Pak. Coba tes carilah kalau ada cik. Tak sebut dan boleh pada Rasul ya. Pasti di Penggambiran, pasti di Kampung Jual. Tanyalah siapa yang membuat ide Ar-Rasul. Maka amalan-amalan kita menurut Anda setelah evaluasi dakwah yang pertama, Ar-Rasul mesti punya sedikit gambaran tentang tasawuf. Orang-orang sufi. Bukan berarti membenci, tidak. Menempatkan hukum syar'i menjadi tatanan kehidupan beramal kita hingga sampai pada keyakinan. Yang tiga tingkat, ada yakin, ada hakul yakin. Jadi zuhud, tinggalkanlah membenci dunia. Itu yang dikerjakan oleh para sahabat. Yang kedua maknanya kata Syekh Al-Jurjani pada kitab Ta'rifat pada bab za adalah tarku rahat dunia ila ma fihi rahatil akhirah. Meninggalkan kesenangan dunia untuk meraih kesenangan apa yang ada pada kesenangan akhirat. Contoh, ambo tadi salat di masjid dalam bed. Salat dan cerek. Rupanya cerek itu angin, Pak. Angin cerek itu menandakan sebuah semangat luar biasa. Tidak mungkin cerek itu dingin. Begitulah pemaknaan. Bangun di bawah cerek, di bawah snack pagi. Begitulah kita ingin mendapatkan kesenangan akhirat. Akhirat yang mana? Di dalam ayat Quran surah Al-Baqarah, wabil akhirati hum yuqinuna, dengan hari akhir mereka yakin. Tafsir Jalalain menyebut akhirul ayyami, akhir dari hari. Tidak ada hari lain dari itu. Nah, itu maknanya, jangan sampai salah. Tapi akhir dari setiap upaya kita, akhir malam subuh, akhir siang maghrib. Maka di akhir malam subuh berzikirlah. Afdaluz zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu amal Rasul. Zikir yang paling afdal itu membaca la ilaha illallah. Bapak itu kan Ustaz, di dalam tarekat Naksabandiyah, kami sama guru jo Buya Paman Firdaus. Karena Bumaja akhlak, tematiknya adalah tarekat, diantaranya Naksabandiyah. Cara ia, kaifiat zikirnya kita ambil. Nyado Satariyah, enak, ada Rifaiyah, ada Naksabandiyah. Di Naksabandiyah kau bacakan la ilaha illallah. Bahunjamkan ke dalam, bakaluakan nanda. Ya, tidak ada Tuhan selain Allah. Begitulah latihan pengakuan. Jadi tidak hanya di olahraga saja. Nah, kan gitu. Tapi di zikir sesungguhnya telah ditata. Fisik kita itu memaknai menggunakan lafaz itu. Apa hubungannya Allah itu dengan lafaz hati? Itu bagiannya nanti, tidak kini. Yang penting memetakan konsep kita bahwa hati harus disemai, dibuka pintunya, diisi dengan lafaz itu. Isian dalam makna ini adalah orang ada bertanya, apakah ada nanti yang bahagia di akhirat kelak? Siapa? Orang yang mayaqul la ilaha illallah syafi'an lahu, diberi syafaat. Satu di antara syafaat itu adalah fayakhrujuna minan fayadkhulunal jannata yusammaunal jahannamiyina, dikeluarkan mereka dari neraka, dihalau ke dalam surga, dinamailah residivis jahanam, mantan-mantan penghuni jahanam. Pendalamannya itu ada pada kajian ilmu kalam, tidak saat ini. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kesenangan apa yang ada pada akhirat
Itulah yang kita raih mulai hari ini. Boleh ditanya Pak, ibu-ibu yang telah menyediakan snack ringan pagi, ngopi pagi, mengobati hati Bapak Ibu. Ya, inilah keberkahan yang luar biasa. Ternyata untuk membahagiakan urusan ibadah telah dikerjakan pula oleh Siti Khadijah saat sebelum wahyu pertama diturunkan. Dimodali Rasulullah 40 hari 40 malam, ya, beliau berada di Gua Hira. Gua Hira itu adalah salah satu amyal min Makkah ila Mina, 3 mil. 3 mil, 1 mil 1,8 kilo kali 3, 5,4 kilo. Kita maksimalkan 6 kilo. Jadi 3 mil dimodalilah oleh Khadijah untuk keperluan Nabi waktu berada di Gua Hira. Itu Rasul saat ia diangkat, mau diangkat 40 hari 40 malam. Di dalam sufi Nabi dikaji sampai situ. Ternyata saat Nabi dibekali oleh Khadijah pergi ke Gua Hira 40 hari 40 malam, ini diwarisi oleh orang tua ulama masa lalu menjadi satu bagian, yakni salat ampe puluh. Isiannya adalah bertahanus. Bertahanus itu maknanya dua, yajtanibul isma wal hub. Memohon ampun ia akan dosanya, dan hub menumbuhkan rasa cinta. Barangkali seperti itu ada tingkat yang akan diberikan menjadi seorang Rasul. Jadi kalau Ar-Rasul kau tidak membuat itu, tidak mengaji bab tasawuf, ketinggalan. Nah itu. Walaupun ambo mungkin adalah satu di antara yang telah membuka, izinkan ambo mengingatkan kembali. Karena Muslim mau lihat literasi dai-dai yang hadir itu orang-orang hebat semua. Ya, orang-orang telaten sampai profesor sampai bintang 1, jenderal itu. Tapi kita memperbaiki tempat berdiri kita, tagak berdiri betul, mengambil pemanaan dicontohkan Rasulullah, isiannya mohon ampun kepada Allah dan menumbuhkan rasa cinta. Itu lah cinta masyarakat beribadah di Masjid Ar-Rasul. Di sisi Paman Firdaus sampai saat ini antusias masyarakat jemaah luar biasa ya. Itulah yang diinginkan. Dimodali dan dibekali kehidupan ibadah kita itu dengan partisipasi umat. Dulu Khadijah lah melakukannya. Membekali, memodali Nabi untuk beribadah. Itulah sufi Nabi. Itu yang diikuti oleh para sahabat. Isinya minta ampun. Buktinya astagfirullahaladzim. Sudah tu tumbuhkan rasa cinta. Walaupun mungkin dulu sudah sebuah kan lama Bapak, tapi tetap tenang. Ya Allah, agih ambo ilmu, tambah pengetahuan pemahaman ambo. Sebab mungkin banyak yang terlupa selama ini. Mulai dari pagi jago subuh mandi lina bakar rajo, pergi sekolah lagi. Kini tidak, istirahatkanlah pikiran perasaan kita. Dengan Covid misalnya kita kembali mengisolasi diri. Mengingatkan pentingnya menjaga wudu karena ialah gelombang elektromagnetik sampai kepada Allah. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, maka amalan-amalan dalam prinsip zuhud itu mencoba membatasi. Kalau punya kendaraan sepeda pakai untuk beribadah, punya kendaraan Honda pakai untuk beribadah. Enak, kapan perlu lebih mahal gunakan untuk ibadah. Jadi kendaraan tu tidak diletakkan dalam etalase saja, gunakan untuk melindungi diri. Pakailah ia bukti dan saksi. Ibu, jadi kau pergi beribadah wah joto selapa, tak usah berjalan kaki wah misalnya. Kalau jauh lah. Nah, kalau hujan auto baru bercuci baru. Nah, kan lewat. Kapan dulu tu hari cuci, hujan cuci balik kau. Untuk apa? Ini pakaianku menuju rumahmu ya Allah. Cuci begitu. Kau ndak sayang kau tu cuci tu sebentar, aman dia lut. Sayang kau tu, hendak dipakai sesekali. Ibadah biar hujan. Maka ada kata ungkapan orang, awak tagage sepeda bayari, hari hujan payung berkapi.
Makna itu. Awak tak gagih sepeda ini. Kalau dipakai sepeda kerusak ya kok. Jalan buru apa lu? Tu biarlah jalan kaki bedian sepeda kok. Kalau dipakai payung hari hujan, balah musuh awak pembali jemaah. Tu batu, dia hujan. Kau bawakan ke diri. Artinya orang zuhud tu sekurang-kurangnya kalau menjadi ingin syarat adalah satu, kalau kita mau masuk ke ranah tasawuf kok, ialah hilangkan ketakaburan, takabur, hilangkan kesombongan, dan ketiga adalah lepaskan diri dari ananiah. Ananiah itu banyak Bapak Ibu, yakni hanya mementingkan diri. Kok urusan kekayaan kaya untuk awak sih? Ini kan tak ada hubungan jawab tu biasalah, harusan awaknya. Ananiah. Ini dakwah, ini hidup. Saat kita nanti meninggal, apakah kita urusan sendiri? Tidak. Pasti diurus orang lain. Maka penyadaran mengurus orang saat kita masih hidup adalah bahagian terpenting. Itu dinamakan maqam zuhud. Itulah bapak-bapak ibu-ibu sebagai gambaran awal tingkat yang kedua setelah taubat. Taubat amalkanlah mulai dari kita berada pada salat, tempat salat. Dan dasar salat sudah ada prinsip kesucian berwudu. Ya. Setelah itu jagalah amal-amal itu. Dikata Syekh Al-Jurjani, al-wukufu ma'a adab syar'i zahiran, berpendirian teguh terhadap adab syar'i secara nyata. Ambo kadang kalau sholat berjamaah Pak jadi imam pakai celana panjang, ambo kurang zoom. Jadi selalu ambo ada tas, ada kitab, ada sal, kayak gitu. Kadang-kadang ada khutbah atau khatib tidak pakai sal, pakai jaket biasa, kurang zoom. Nyonya hebat, tapi zoomnya kurang. Jadi itu bahasa di dalam salat namanya tumakninah. Ya, tumakninah, tenang sejenak, agar tenang kita itu mendapatkan sebuah kebahagiaan. Jadi ada 7, mudah-mudahan nanti di waktu lain dilanjutkan oleh guru-guru kita. Yang penting dasarilah maqamat. Jadi maqamat itu tahapan-tahapan hidup yang kita jalani sampai menuju keridhaan Allah. Jadi ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Keridhaanmu yang kutuju, ada 7 tingkat dulu. Tidak langsung melompat ke nomor 7. Itu berarti kita masuk kepada amal orang sufi. Dan banyak ada ingin saya sampai, tapi tidak ada tangga sampai naik, pintu sampai masuk. Di tangga sampai naik maqamat, pintu sampai masuk tasawuf. Maka itu kata Buya Hamka, jika ingin engkau sampai kepada Allah, bertarikatlah. Itu kalimatnya. Baca dalam pengantar tasawuf, objeknya Hamka. Jadi itu taubat, zuhud, wara, sabar, syukur, tawakal, ridha. 7 apa? Ya, kadang-kadang saja taubat, zuhud, wara, sabar, syukur, tawakal, ridha. Jadi keridaan koko cocok apa yang disayangi Allah. Payah mana awak? Ya, tapi yakinlah setiap benih yang kau tanam itu suatu ketika dia akan berbuah. Mungkin engkau tidak akan memetik buahnya, ia dipetik oleh orang lain, tapi kau telah menanam sehingga ada orang yang dapat manfaat. Ikon pada lupa. Jadi jangan awak menanam untuk awak, tapi tanamlah, yakini satu ketika ia akan dipetik orang lain. Maka mengalirlah itu kepada anda, kepada kita, karena termasuk gharasa nakhlan, menanam pohon yang berbuah. Itulah tausiah singkat kita di subuh ini. Mudah-mudahan 3-7 bisa kita jaga, namanya maqamat. Jadi harus ada latihan jiwa. Latihlah jiwa kita itu dengan taubat, latihlah jiwa kita dengan zuhud terlebih dahulu.
Mudah-mudahan kita akan mendapatkan makam tertinggi, yakni keridaan. Walaupun di masa usia tua kita semakin miskin, biarlah, tapi kita tenang dan bahagia. Karena tangisan terakhir itu adalah tangisan bahagia. Dicari anak, alhamdulillah lawan hasil, lain tak menderita. Dicari cucu itu pulau, dicari kemanakan lain berhasil pulau. Latih tangan awak lain nampak, lain awak. Maka jika telah meninggalkan tanaman baik, itu mangko orang mukmin wajib mendoakan mukmin yang lain. Ya. Allah maghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Menghilangkan sifat anania supaya kita tetap menjaga. Jadi karena jawab bapak-bapak ibu-ibu kami dalam membuat ayat snack pagi itu luar biasa Pak. Mudah-mudahan dicontoh di masjid di Padang khususnya dan Sumatera Barat ada kajian setiap subuh dengan bergantian ulama, dan ini besar di hadapan tadi pandang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ila liqa ma'assalamah billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.